balasanmu, limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia atasku. Sebab balasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab anugerahmu, sebab balasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab balasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kami undang Bapak Ibu untuk menaikkan ucapan syukur, kita naikkan penyembahan kita. Katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik, kami mengucap syukur. Kami naikkan ucapan syukur kami naikkan penyembahan kami ya Tuhan.
Kau baik Tuhan, kami bersyukur. Kasih setiamu Tuhan tetap selamanya. Hanya Kau Tuhan yang layak dipuji, layak disembah, Yesus. Sebab hanya Kau Tuhan yang layak dipuji, sebab hanya Kau Tuhan yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Pujian ini sebagai ucapan syukur kita. Katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya
karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Kuat dalam Tekanan. Saudara, hari-hari ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 yang kemudian menimbulkan bukan hanya masalah kesehatan tapi juga masalah ekonomi, masalah sosial dan masalah yang lain. Alkitab berkata pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Dan mungkin kita sedang berada pada masa sukar yang dibuatkan ribuan tahun yang lalu di dalam Alkitab. Pada masa yang sulit ini banyak orang kemudian menjadi stres, bahkan depresi. Angka kekerasan dalam keluarga, angka perceraian makin meningkat, saudara. Bahkan beberapa orang pada masa kini mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. Tetapi bagaimanakah kita pada masa sukar ini bisa tetap kuat? Saya yakin kuncinya adalah kita harus punya sikap yang benar. Sebetulnya bukan berapa besar masalah yang kita hadapi, tapi bagaimana sikap kita menghadapi masalah yang sedang kita hadapi akan menentukan apakah kita menang atau kalah. Saudara, bukannya beban hidup yang berat yang bisa membuat kita tertekan, tetapi lemahnya, lembeknya sikap kita terhadap diri sendiri itu yang akan menyebabkan masalah di dalam kehidupan. Tahukah saudara, batu yang paling murah di dunia ini adalah batu arang. Tetapi batu yang paling mahal adalah batu berlian. Padahal keduanya baik arang maupun berlian terbuat dari unsur yang sama, karbon. Apa yang membedakannya? Arang adalah karbon yang diproses secara cepat. Berongga-rongga, rapuh, murah sekali. Tetapi sebaliknya karbon yang berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun kena panas bumi yang luar biasa, ngalami pressure, tekanan yang dahsyat. Tapi akhirnya karbon itu bukan cuma jadi batu murahan, arang, tapi jadi berlian. Saya mau katakan tekanan bisa datang kepada semua orang. Tapi kalau kita punya mentalitas arang, gak tahan di tengah pressure, kita jadi orang gagal. Tapi kalau kita mau jadi orang yang benar-benar bernilai seperti berlian, kita harus stand strong, berdiri teguh, tangguh di tengah segala tantangan. Dan saya percaya Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap orang yang mengandalkan Dia. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 6 mencatat bagaimana kita bisa berdiri kuat di tengah kesulitan. Ayat 1 berkata, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Tuhan mau kita jadi orang yang kuat imannya, bukan dengan kekuatan diri, tetapi karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bagaimana caranya? Ada 3 gambaran yang diberikan oleh Paulus di dalam perikop ini supaya kita menjadi orang yang kuat dalam tekanan. Yang pertama, kita harus menjadi seperti prajurit, ayat 3 dan 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara tahu seorang prajurit adalah orang yang rela menderita. Rela menderita karena kebenaran, rela menderita bagi bangsa dan negaranya. Seringkali prajurit ditempatkan di medan perang yang sangat berbahaya. Mereka mendapatkan fasilitas yang sangat tidak nyaman. Mereka makan makanan yang tidak enak. Mereka berada dalam kondisi tekanan berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Dan seringkali mereka harus mati di medan pertempuran. Rasanya tidak ada penghargaan yang diraih. Tapi kemudian
Orang akan menghormatinya sebagai pahlawan. Karena apa? Dampak kehidupan yang dihasilkan. Saya percaya kita juga adalah prajurit rohani di dalam medan peperangan rohani. Tidak boleh cengeng, tidak boleh lembek, saudara. Dalam 1 Petrus 4 ayat 1 dikatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Kalau Kristus sudah rela menderita bagi kita, kita pengikut Kristus juga harus memiliki pemikiran. Mungkin kalau penderitaan datang dan kita harus mempertahankan iman, percaya kepada Yesus, kita harus rela menderita. Apa yang menyebabkan banyak orang Kristen tidak militan? Karena hedonisme. Satu filsafat hidup yang sangat menekankan kenyamanan dalam hidup ini. Pesta pora, seneng-seneng, happy-happy, mau enaknya. Jadi kalau saya jadi Kristen, Yesus harus memuaskan saya, Yesus harus mengabulkan doa saya. Itu sebabnya banyak orang Kristen imannya rapuh karena tidak militan. Saudara bayangkan yang di seberang sana teologianya jihad. Orang Kristen banyak teologianya berkat, saudara. Gimana bisa militan kalau jadi seperti itu? Motivasi kita adalah seperti yang diajarkan oleh Yesus. Bahwa makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dia pada waktu itu lapar. Dia menyuruh murid-muridnya pergi ke kota Samaria untuk mendapat makanan. Tapi kemudian dia mengabarkan kabar baik kepada seorang wanita Samaria yang akhirnya bertobat dan memenangkan seluruh kota itu bagi kerajaan Allah. Dan Yesus berkata, ini makanan saya yang terutama, menyenangkan hati Bapa, bukan hedonisme. Saudara, seorang prajurit juga harus fokus pada komandannya, tidak memusingkan urusan penghidupannya sehari-hari. Karena dia percaya kalau dia disuruh berangkat oleh raja, oleh kaisar untuk berperang, masalah kebutuhan anak istri yang ditinggal di rumahnya akan disuplai oleh negara. Alkitab mengajarkan kepada kita, carilah perkara yang di atas, bukan hanya yang di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan hanya memikirkan perkara yang di bumi. Seperti Yesus yang berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Saudara-saudara sekalian, dalam situasi COVID ini, kita bisa memiliki sikap demikian. Kenapa ya Tuhan izinkan pandemi ini terjadi dan lama sekali berakhirnya? Ini mengganggu aktivitas saya, ini membuat perekonomian saya makin menurun. Kenapa Tuhan tidak baik? Atau kalau kita memiliki mentalitas orang prajurit pejuang, apa yang diizinkan oleh komandan ini terjadi? Apa hikmahnya? Apa maknanya? Kita bisa belajar, oh kita sadar sekarang hidup manusia itu sangat rapuh. Orang boleh kaya, terkenal, hebat, tetapi sangat lemah ketika penyakit yang tidak kasat mata ini menyerang seseorang. Sehingga kita harus bergantung kepada Tuhan. Kita juga harus belajar, Tuhan sedang mengajar kita untuk menggunakan waktu lebih bijaksana. Sehingga kita punya waktu untuk keluarga lebih banyak. Waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan di rumah dan dimanapun kita berada lebih banyak. Lagi pula dalam situasi ini kita perlu melihat orang-orang yang tertekan, takut mati, takut sakit, khawatir apakah mereka bisa makan atau tidak. Dan kita perlu memberitakan kabar baik kepada mereka. Saudara, sebagai seorang prajurit kita juga harus siap siaga, berjaga-jaga, jangan lengah. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Beberapa tahun yang lalu saya pernah mengunjungi sebuah tempat di Hawaii namanya Arizona Memorial di Pearl Harbor. Saudara-saudara, tempat ini adalah tempat bersejarah karena ini adalah pangkalan militer Amerika Serikat. Kalau saudara lihat gambar di depan ini, di bawah itu masih ada
kapal yang benar-benar pernah tenggelam sampai hari ini. Tidak pernah diangkat, saudara. Itu ada galangannya. Dan di atasnya dibuat bangunan memorial. Kenapa? Karena pada tanggal 7 Desember tanpa pemberitahuan sebelumnya, tahun 1941, tiba-tiba 360 pesawat terbang dari Jepang itu menyerang mereka dan menenggelamkan semua kapal perang Amerika Serikat. Mereka dibombardir dengan bom selama lebih kurang 2 jam dan lebih dari 2.400 orang tentara Amerika mati, ribuan terluka. Apa yang terjadi pada malam sebelum peristiwa pemboman itu terjadi? Tentara Amerika sedang berpesta. Karena mereka tidak tahu mereka akan diserang. Dan ketika petugas penjaga radar melihat ada pesawat-pesawat yang datang mendekat mereka, mereka tidak membunyikan alarm. Kenapa? Karena mereka pikir itu adalah teman-temannya pesawat dari Amerika Serikat yang mau bergabung pesta juga. Konyol sekali, saudara. Dan akhirnya kehancuran total terjadi. Dan itulah yang menyebabkan Amerika kemudian ikut di dalam perang dunia kedua melawan Jepang, melawan Jerman dan sebagainya. Tetapi sampai hari ini peristiwa ini menunjukkan bahwa walaupun ada alarm, walaupun ada sinyal, walaupun ada tanda bahaya, ketika orang lengah tidak mengacuhkan hal tersebut, maka akibatnya berbahaya sekali. Si iblis selalu mencari waktu untuk melemahkan iman, melemahkan kehidupan kita. Kita harus berjaga-jaga. Nah, menurut Efesus 2 ayat 1-3, ada 3 musuh dalam kehidupan kekristenan kita yang kita harus hadapi. Yang pertama adalah hawa nafsu daging. Ini nafsu yang ada dalam hidup kita. Kadang-kadang nafsu liar menyerang pikiran, menyerang hati kita. Dan bagaimana kalau tiba-tiba pikiran kita jadi kotor, hati kita jadi penuh dengan angkara murka. Dan bukankah itu jalan masuk untuk si setan mengalahkan kita? Karena pikiran adalah medan peperangan yang utama. Alkitab berkata, salibkanlah hawa nafsu daging dengan segala keinginannya. Artinya jangan dituruti. Karena kita sudah mati dalam kehidupan yang lama dan memiliki kehidupan yang baru. Kalau ada godaan dalam nama Yesus, aku ciptaan baru dalam Yesus. Saya menang karena Tuhan bersama dengan saya. Musuh kedua adalah jalan dunia, artinya lingkungan kafir di sekitar kita dengan nilai-nilai hidup dan gaya hidup duniawi yang sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bagaimana supaya kita tidak terseret masuk ke sana? Kita harus selalu ingat akan apa yang diajarkan oleh firman. Taat kepada firman sehingga kita tidak taat kepada kehendak lingkungan sekitar. Dan musuh kita yang ketiga adalah roh jahat yang ada di udara, iblis dan para pengikutnya. Alkitab berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita bisa bertahan. Dan berdoalah senantiasa di dalam roh supaya kita berkemenangan. Hari-hari ini ada banyak tekanan juga yang dialami oleh bangsa negara Indonesia, berusaha untuk menentang pemerintah yang sah. Dan saya rasa sebagai orang percaya yang yakin, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Dan ketaatan kepada otoritas atau pemerintah yang sah, itu adalah wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Mari kita memerangi kuasa kegelapan dan kita berdiri sebagai prajurit rohani dengan cara berdoa. Hari Jumat yang akan datang tanggal 20 November tahun 2020 ini, kita bersama dengan Menara Doa Kota MDK secara nasional akan kembali mengadakan doa sepanjang hari dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Saudara didorong untuk mengikuti doa bersama dengan keluarga, berdoa buat bangsa negara, berdoa buat anasir kuasa kegelapan dihancurkan. Berdoa untuk roh radikalisme itu dipatahkan dari bumi Indonesia. Kita tidak cukup baca koran dan mencela sana sini. Ini waktunya kita berdoa supaya Indonesia diluputkan dari segala bencana seperti di Afghanistan, seperti di Suriah, di tempat yang lain.
Saya percaya di dalam doa ada kuasa Allah yang akan dinyatakan. Mujizat akan terjadi kalau kita jadi prajurit rohani yang bertempur di alam roh, sehingga akibatnya kemenangan akan diperoleh di alam nyata. Dan sepanjang hari saudara bisa berdoa dengan keluarga, pilih jam tertentu antara jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Tapi jam 7 malamnya kita akan bersama bergabung di dalam YouTube MDK Nasional, Menara Doa Kota Nasional. Dan kita akan berdoa seluruh Indonesia. Nanti ada Pendeta Julius Ishak, saya, Pak Arifin, Timotius Arifin yang sudah sembuh dari COVID, saudara. Dan kemudian Pak Roni Daud dan juga banyak hamba-hamba Tuhan lain akan berdoa menjadi gerakan doa secara nasional. Mari hari-hari ini kita bangkit, karena kita tahu ada banyak serangan dalam kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha meruntuhkan iman anak Tuhan, mengacaukan bangsa dan negara. Tetapi saya percaya ketika Musa, Harun dan Hur naik ke atas bukit, mengedangkan tangannya, Tuhan akan memberikan kemenangan kepada Yosua dan orang Israel. Yang kedua, saudara, bagaimana kita kuat dalam tekanan? Kita harus bersikap sebagai seorang olahragawan. Ayat 5 berkata demikian. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Apa yang menarik dari seorang olahragawan sehingga dia bisa menjadi juara dunia misalnya? Disiplin latihan yang dia kerjakan. Seorang atlet harus bangun pagi-pagi, harus lari pagi, harus latihan yang berat. Kalau orang kerja sehari 8 jam, ini mesti latihan minimal sehari 8 jam. Saudara, kalau orang mau jadi juara badminton, juara bulu tangkis dunia, dia mesti latihan tiap hari. Apa nggak ada bosannya? Pasti ada. Bayangkan tiap hari 8 jam ngejar-ngejar bulu ayam itu, saudara sekalian, koknya. Apa nggak bosan? Bosan. Kadang-kadang aduh enak ya di sana. Bisa pergi ke mall, bisa makan-makan seenaknya. Kok saya harus 8 jam tiap hari latihan? Tetapi seorang atlet yang disiplin, dia akan menjadi juara dunia. Saudara-saudara, disiplin berarti melakukan sesuatu yang harus kita lakukan, walaupun kadang-kadang kita tidak ingin melakukannya. Tetapi kedewasaan itu menyebabkan kita tidak hanya mengikuti dorongan hati sesaat yang akan merugikan hidup kita. 1 Korintus 9 ayat 25 berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saya teringat di Amerika ada seorang yang bernama Wilma Rudolph. Dia dilahirkan dalam sebuah keluarga yang sangat miskin, saudara. Dan usia 4 tahun dia mengalami sakit polio, yaitu kakinya mengecil sehingga akhirnya dia lumpuh, tidak bisa jalan. Usia 5, 6, 7, 8 dan seterusnya dia tidak bisa jalan. Tetapi ayahnya membawa dia ke dokter, saudara. Dan bertahun-tahun diobati. Sampai akhirnya usia 12 tahun dia mulai belajar jalan dan dia bisa jalan seperti biasa. Lalu setelah dia bisa jalan, dia punya cita-cita ingin menjadi atlet pelari tingkat nasional. Saudara, orang tuanya sebetulnya sedih karena mustahil hal itu terjadi. Tapi ibunya selalu berkata, kamu tidak pernah tahu apakah kamu bisa kalau kamu tidak pernah mencoba, Wilma. Ayo silakan. Dia latihan. Satu kali dia ikut lomba lari antar kampung, kira-kira begitu, saudara. Dia dapat juara pertama dari belakang, saudara. Waduh, dia syok juga, tapi ibunya berkata, enggak apa-apa, ini kan baru sekali. Kamu pernah lumpuh, sekarang kamu ikut lomba lari aja, hebat. Ayo coba lagi. Dan akhirnya dia ketemu dengan seorang pelatih yang luar biasa. Dan dalam Olimpiade tahun 1960, dia meraih 3 medali emas dalam perlombaan di Olimpiade yang sama. Yang menarik, saudara sekalian, juara dunia lari di Olimpiade pada waktu itu adalah seorang yang pernah lumpuh, pernah sakit polio. Dari sini saya melihat bahwa orang kalau sungguh-sungguh punya disiplin diri yang teguh, tidak lembek terhadap dirinya,
tapi berkata, ayo maju, jangan takut, jangan menyerah, kamu pasti bisa. Dengan pertolongan Tuhan kamu bisa berhasil. Dia bisa mengalahkan tantangan yang terbesar, yaitu dirinya sendiri. Nah, di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 firman berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Olahraga ada gunanya tapi sedikit terbatas. Olah roh itu sesuatu yang jauh lebih berguna karena itu nilainya kekal. Saya heran ada orang bisa olahraga lari pagi atau goes sejam sehari, tapi dia nggak pernah berdoa dan baca Alkitab 1 jam sehari. Dan dia pikir dia bisa kuat di dalam Tuhan. Bagaimana mungkin? Saudara, kita harus mengembangkan bukan hanya olahraga fisiknya, tapi mental spiritual melalui olah roh. Karena itu saya katakan, dalam situasi ini kita harus super hati-hati. Tidak sembrono karena wabah masih ada. Karena itu kita lakukan protokol kesehatan yang ketat. Semua harus pakai masker dan juga face shield. Tapi juga harus super iman. Jangan kemudian aduh takut ya. Punya mentalitas seorang prajurit. Punya mentalitas seorang juara. Karena yang perlu sehat itu bukan cuma fisik kita terhindar dari virus COVID. Tapi roh kita mesti sehat dengan ibadah, memuji Tuhan. Jangan sampai roh saudara padam. Kita harus mengobarkan roh kita. Dan ibadah itu berguna untuk sesuatu yang sifatnya hidup kekal. Kalau saudara bangun pagi, ayo disiplin. Sate, saat teduh. Jangan lakukan yang lain sebelum saat teduh. Doa nyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Dia, berkata-kata kepada Tuhan, lalu baca Alkitab, baca firman. Seorang juara dalam perlombaan olahraga akan memperoleh mahkota kalau mereka mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Artinya sportif. Saya membaca kisah Lance Armstrong. Dia adalah juara 7 kali dalam lomba sepeda, yaitu Tour de France, yang sangat terkenal tersebut, saudara. Ini zamannya kan orang suka sepedahan, goes. Nah, Lance Armstrong ini juara dunia atau juara Tour de France 7 kali, saudara. Tetapi ternyata tahun 2012 seluruh gelar-gelar yang pernah dia miliki dicabut. Karena terbukti dia pakai doping, saudara. Jadi bukan hanya gelar pada tahun 2012. Semuanya tidak diakui. Medali-medalinya disuruh balik kembali. Dan ini hukuman yang lebih berat. Dia tidak boleh mengikuti pertandingan balap sepeda berapa tahun? Seumur hidup. Dia gak boleh lagi. Kenapa? Dia tidak sportif. Dia tidak mengikuti aturan pertandingan yang ada. Saya percaya sebagai anak-anak Tuhan secara rohani, Tuhan telah memberikan aturan untuk kita taati. Yaitu di dalam Alkitab, firman Allah. Alkitab berkata, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Keberhasilan, keberuntungan kalau kita taat mengikuti apa yang diarahkan oleh firman. Mari kita belajar menjadi orang yang punya disiplin secara rohani. Dan juga taat akan kebenaran firman. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita kuat dalam tekanan. Jadi seperti prajurit, jadi seperti olahragawan. Dan yang ketiga, jadi seperti petani. Ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Yakobus 5 ayat 7 juga mencatat hal yang sama. Bahwa seorang petani adalah orang yang sabar menantikan hujan. Sehingga akhirnya karena dia sabar, tekun, ulet, gigih, dia bisa berhasil melakukan tuaian pada waktunya. Tuhan mau kita punya karakter yang ulet, tangguh, teguh. Karena keberhasilan itu seringkali membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dan keberhasilan
tidak bisa dicapai tanpa kerja keras, tanpa keuletan. Saya pernah membaca kisah orang-orang sukses. Salah satunya adalah orang yang pernah menjadi buruh bangunan. Lalu kemudian dia ganti profesi menjadi pelayan restoran. Nggak dikenal, uangnya juga sangat sedikit. Berapa sih gaji seorang buruh, berapa sih gaji seorang pegawai restoran. Tetapi dia punya cita-cita, ingin jadi aktor film, saudara. Satu kali karena dia melamar dengan gigih, diterima jadi pemain figuran dalam sebuah film. Aktingnya bagus. Dan akhirnya sekarang dia sudah membintangi lebih dari 50 judul film. Namanya terkenal, orang ini adalah Jackie Chan. Dan dia menjadi orang yang kaya. Karena apa? Kuncinya ulet. Saya membaca ada orang lain. Ini di Amerika. Dia pernah juga jadi kuli bangunan. Jadi tukang parkir. Jadi agen asuransi. Kemudian menjadi petugas pemadam kebakaran. Tapi hidupnya ya begitulah, saudara. Nggak sukses dalam kehidupan, banyak jatuh bangun. Tapi ketika usianya 60 tahun lebih, dia meracik bumbu-bumbu dan mulai membuat sebuah resep ayam goreng yang kemudian menjadi sangat laris. Diberi nama kemudian menjadi Kentucky Fried Chicken, KFC. Dan orang ini adalah Colonel Sanders. Udah tua baru berhasil. Karena apa? Ulet. Petani juga adalah orang yang berhasil kalau dia bekerja keras. Dan ingat rumus ini. Seorang petani harus tetap menabur bahkan pada masa sulit. Sebab petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Ingat hal ini. Seorang petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Ishak pada masa kering dia tetap menabur benih. Dan dia diberkati Tuhan 100 kali lipat ganda. Hari-hari ini pada waktu saudara merasa beban datang, jangan hanya berpikir secara egois untuk diri sendiri. Tetap bekerja keras menabur di ladang Tuhan. Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara lihat orang-orang yang lebih membutuhkan dibandingkan dengan kita dan kita terus menabur benih kebajikan. Berkat-berkat materi juga kita perlu bagikan kepada mereka. Dan percayalah sesuai dengan janji Tuhan, orang yang menabur pasti akan menuai. Kita akan panen, menuai. Panen apa? Panen kebaikan yang kita akan terima dari Tuhan. Mazmur 126 berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Saudara, jangan lupa hari-hari ini kita menabur benih Injil. Itulah kebaikan terbesar yang kita bisa berikan bagi orang lain. Supaya orang diselamatkan dan kita akan menuai. Apa tuaiannya? Jiwa-jiwa yang kita bisa bawa kepada Yesus. Bagaimana saudara bisa kuat di tengah kesulitan? Jangan jadi arang, tapi jadi berlian. Dan berlian adalah sesuatu yang tekun, kuat di tengah pressure. Tanpa tekanan, tidak ada berlian. Kalau saudara lari dari proses pembentukan, engkau hanya jadi arang. Arang dibakar jadi abu, tapi berlian sangat luar biasa. Miliki sikap sebagai prajurit yang militan, rela menderita. Miliki sikap sebagai olahragawan yang disiplin diri, disiplin rohani. Dan ikuti aturan sampai finishing well. Dan yang ketiga, jadilah seperti petani yang bekerja keras, ulet. Kalau saudara usaha hari-hari ini mesti ulet. Yang gak biasa dengan online, saudara harus buka toko online. Sehingga kita makin mengembangkan kapasitas kita. Dan jangan lupa, tetap harus menabur. Sebab kalau engkau menabur, barulah engkau akan menuai. Ini doa saya, saudara bukan cuma bisa bertahan di tengah kesulitan, tapi engkau muncul sebagai pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur untuk pesan firman Tuhan pada pagi hari ini.
kami berdoa biar Roh Kudus menerangi seluruh jemaat-Mu, memberikan pencerahan supaya kami memiliki beban untuk menggenapi amanat agung. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga bagi negeri kami Indonesia, bangsa kami Indonesia. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan pelihara bangsa kami supaya tetap aman. Jauhkan dari segala malapetaka dan bencana. Juga Tuhan pelihara bangsa kami, jauhkan daripada resesi ekonomi dan krisis sosial. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh pembantunya, aparat TNI dan Polri. Tuhan pakai semua kan para pemimpin kami. Engkau memberikan hikmat untuk menjalankan negeri ini dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga bagi para pemimpin rohani, bapak-bapak rohani kami, kepada gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko Nyotoro Harjo bersama wakil-wakilnya. Bagi gembala royan kami, Pendeta Wiweko Mulyono, Tuhan kami berdoa biar kasih karunia Tuhan menyertai mereka. Pemeliharaan Tuhan ada atas para pemimpin rohani kami. Tak lupa kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan. Ya Tuhan, biarlah seluruh jemaat Tuhan hidupnya selalu dipelihara, dilindungi oleh Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita buka hati kita untuk siap menerima berkat Tuhan. Ya Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Berkati hidup mereka. Berkati keluarga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Kiranya kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka. Bersama-sama dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai mereka. Mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang mulia. Yang percaya kita sama-sama katakan, amin.